Al-Alimul Fadil Al-Alamah Zaini bin Abdul Ghani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama yahtadi bihim kullu dalin fi halaki dzulama wal juhala wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa ajakahum lajjatal mahabbah wa atla'ahum haqiqatal asya minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa khatimil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Wa qala ta'ala aidan. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah wa zalika huwal fawzul azim. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an inda zikri sholihin tanzilur rahmah amma ba'du. Al-alimul alamah al-arif billah Asy-Syaikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Al-Arif billah Abdul Ghani ibni Haji Abdul Manab ibni Muhammad Seman ibni Al-Haji Muhammad Sa'id ibni Al-Haji Abdullah ibni Al-Alimul Alamah Mufti Al-Haji Muhammad Khalid bin Alimul Alamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu wa anhum walal jami'il muslimin. Beliau dilahirkan pada malam Arba pada hidup 27 Muharram tahun 1361 Hijriah dan bertepatan dengan 11 Februari tahun 1942 Miladiah. Beliau dilahirkan di suatu kampung yang bernama Tunggul Irang di seberang Martapura. Adapun nama guru kita Zaini Abdul Ghani sewaktu lagi halus, beliau adalah diberi nama dengan Kusyairi. Guru kita Zaini bin Abdul Ghani ini sejak lagi kecil termasuk salah seorang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan-pembawaan yang lain daripada yang lainnya. Di antaranya adalah beliau guru kita Zaini Abdul Ghani tidak pernah ihtilam. Kada suatu tak mimpi. Al-alimul alam al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah. Mereka bertiga, yaitu ayah dan ibu dan nenek beliau, selalu memeliharanya dengan penuh rasa kasih sayang, namun dengan disiplin.
sehingga di masa kecil, sehingga di masa kanak-kanak beliau guru kita Zainal Abdul Ghani sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta mulai lagi halus guru sekumpul sudah belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di samping dan memimpin beliau. Nah, ini orang-orang yang terkenal, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang sudah penciriannya cagar jadi orang hebat, orang masyhur, sebagaimana guru kita Zainal Abdul Ghani. Sidin ini berbeda kayak kita. Nah, kita kadang-kadang bujurja kuitan ada para kita, nenek kai ada para kita, tapi rancak kita malah malawan, alias kada menurut ujar kuitan lawan paninia. Nah, jadi jangan heran kalau juriat keturunan kita jauh berbeda daripada orang-orang yang memang didikan, serta orang yang dididik menurut nang mendidiknya istiqomah rutin, kemudian nang dididik juga menurut atau ma'asi. Seandainya kita sebagai kuitan kada ada pengalaman kayak orang, artinya kita baca Quran juga pas-pasan, kawa mairingi baca Yasin waktu sarwanan, syukur bagi kita. Nah, kalau kita merasa kada kawa mendidik belajar anak kita di rumah, jalannya ada supaya kita selamat daripada pertanyaan Allah Ta'ala, lalu kita sekolahkan anak kita. Kita sekolahkan anak kita, dan anak kita sekolah, panulaknya kita perhatikan, pembulikannya juga kita perhatikan, serta selamanya di rumah itu jangan lengah. Apalagi zaman masa kita ini, zaman kita masa ini cepat menular kalau bidang hal-hal yang kada baik dan kurang baiknya. Tapi kalau untuk kebaikannya agak rumit. Nah, oleh sebab itu mulai saat ini kita sama-sama menjaga anak zuriat keturunan kita agar mereka sesuai dengan doa dan kehendak kita jadi anak yang soleh kalau inya laki-laki, dan jadi anak yang soleha kalau inya anak kita perempuan. Berdoa serta dilaksanakan caranya untuk mengabulkan dan menyampaikan hajat dan doa kita itu. Ya Allah, umpamanya, jadikanlah anakku yang soleh, anakku yang taat kepada Engkau ya Allah dan Rasul Engkau, berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan kepada jiran tetangga keluarganya, berataan kepada muslimin muslimat, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Berdoa terus kita, tapi anak kita kada kita urusi kalayapan. Datang sekolah jam 12 sampai jam maghrib, boleh satu mati pulang, mas maghrib hilang pulang, jam 10 malam hanya datang. Kayak apa? Doa kita kada seirama ngarannya lawan doa kita. Nah, walaupun kita kada berdoa untuk anak kita nih, tapi pertunjukan kita, disiplin kita memang kita telatin, insya Allah. Makanya ujar guru-guru dalam hadis Rasulullah SAW, artinya perbuatan ini lebih memberi bekas daripada ucapan. Kalau banyak berdoa aja, ya Allah, ulun minta rezeki hari ini nah,
tapi berdiam di rumah. Kada dapat uang duit kita, bau pegawai. Nah ada juga pangpian. Ya Allah, nah, nyama amalakan. Allahumma ya muyassira kulla asir, yasir dana kulla asir, bainaka muyassira kulla asir, fatasira alaka yasir. Ya Allah, ya Fatah, ya Razak, ya Wahab, diamalakannya. Jadi ini merasa gawian kada dana bisa digawi, apa macam kada bisian pulau pekat kabun kata kada ada, anak pedagang kada pemodal, lalu banyak baca salawat, baca Quran, berdoa kepada Allah rutin, lalu ada Allah berikan kena keistimewaan. Allah beri keistimewaan. Napa keistimewaannya? Orang datang ke rumah minta nasihat, minta petunjuk, dinasihati, diberi petunjuk oleh sidin, diarahkan. Orang merasa kalimat sidin tadi benar, terbukti adanya, lalu pada pulang, datang lagi. Nah, datang itu sidin kada mintai, cuma orang yang merasa suka tadi, lalu kada merasa, kada terasa berat mengeluarkan duit di kantong. Nah akhirnya biarpun sidin diam di rumah, kalau bang kita kira berdiam di rumah tadi artinya hanya sekedar kayak pengarangnya itu bim salabim, kada. Doa sidin serta amal sidin sesuai. Lalu wai cukup nukar baras, cukup pakai belanja, nukar iwak segala macam, sidin bersyukur pulang. Nah orang yang bersyukur ini Allah tambah, ditambahi oleh Allah. Nah sekalinya ada jalannya. Jadi kita ini itu caranya. Walaupun kita kada mengucapkan doa, tapi afal perbuatan kita di rumah menunjukkan kita mendidik kepada anak, maka anak kita cepat menurut apa yang ujar kita. Tapi dengan waktu-waktu yang banyak bergaul dengan kita. Kalau kita biarkannya bergaul di luar, kawan yang ini kayak ini arahannya, sifatnya, kawan nang sekong kayak ini sifat martabatnya, nang sekong kayak ini. Jadi anak kita ini buatnya terus dalam memorinya, cinik anak kita. Nah, apabila anak kita membawa kebaikan, beritanya atau kenyataannya datang kepada kita, suka hati kita. Memang biasa sudah gitu. Tapi apabila anak kita datang membawa berita duka kepada kita dengan hal-hal yang kada sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ini nang bolah kita ngalu kepala. Mudah-mudahan dengan berkat karamat guru sekumpul, dengan berkat kita berkumpul di sini memperingati haul sidin sekaligus hajat tuan rumah, mudah-mudahan keluarga kita, anak juriat keturunan kita dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada kelakuan tabiat orang jahiliyah masa dahulu, yaitu kada kenal lawan yang baik dan artinya selalu berbuat nang kada baiknya. Mudah-mudahan anak juriat kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Nah lihat bersekumpul, meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua sidin dalam keadaan yang sangat lemah, dalam keadaan lemah itu masih kada apa-apa. Dalam keadaan lemah kada apa. Dalam manakib dituliskan oleh pengarang manakib, keadaan ekonomi kedua orang tua guru kita Zaini Abdul Ghani guru sekumpul dalam keadaan yang sangat lemah, berarti uyuh benar. Nah kita masih lumayan lagi. Namun mereka, ayah dan ibu serta nenek beliau selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar beliau dengan membaca Al-Quran, sehingga setiap malamnya guru sekumpul turak membaca Quran, belajar kepada guru beliau baca Quran. Ketika itu disamui oleh hutan sidin saputul minyak tanah nang dijerung pakai guru. Kita ini berapa? 10.000 sebulan umpamanya, iya aja sudah. Nah,
10.000 sebulan. Cuma kita atur lagi pendidikannya kayak apa cara kita mendidik keluarga kita, mendidik artinya anak buah keluarga kita di kampung kita umpamanya atau dimanapun berada, kita sebagai pendidik nang kita utamakan, kita harus memiliki perasaan membuat semaksimal mungkin agar anak orang tua si anak ini senang melihat hasil anaknya. Oleh sebab itu kita atur cara supaya disiplin pengajarnya, umpamanya pengajarnya ini melajari Iqra atau melajari Al-Quran, jangan kita biarkan muridnya gurunum baca surungan kera tahu panjang handapnya kera tahu pas katanya si gurunya hapi jangan dipicik. Ini kan udah disiplin. Nah, sampai bulannya gajian, sampai bulan gajian, akhirnya nampak anak-anak didik keluarga kita berataan atau masyarakat kita, mereka lambat walaupun berhasil juga tamat tapi kada sesungguhnya. Nah, ini yang kita perhatikan, dan kita melakukan hal itu bukan kita hanya sekedar dapat gajinya atau honornya, melainkan kita dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mampu membuat keluarga anak tersebut menjadi senang. Biar coba aja mau ada acara kepada anak kami yang bernama Al-Fadil umpamanya untuk membacakan ayat suci Al-Quran dalam acara Mi'raj atau bulan Maulid, belum baca ayatnya. Si kuitan nih bapak lawan umahnya yang terutama dulu suka benar mendengar, suka anakku dalam hati syukur atau umahnya berkat kita menyekolahkan anak kita berapa ada sekitar tahun 2 tahunnya tamat Quran sudahnya kada sia-sia umahnya banyak pian lapah pegawai mengumpulkan setiap bulan bayar kada sia-sia sekalinya topang lihat anak kita tampil. Semuanya orang cagat mata melihat ke anak kita, semuanya orang talinganya marahkan ke suara anak kita. Luar biasa lah abahnya Allah mengaturakan. Himong ada himong jadinya. Nah, guru sekumpul kayak apa tadi? Setiap malam dijulungi minyak tanah, minyak gas sebutul, memberi guru sidin yang belajar sidin baca Quran. Siapa guru sidin? Yaitu Muhammad Husin Pasayangan. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di Madrasah Kampung Karatun Martapura, dan guru sekumpul sampai wafat sidin kada pernah belajar duduk di sekolahan SD. Apa artinya ya? Sekolah uja orang tua bahari, sekolah agama terus. Orang Bahari menyebut agama itu ugama. Kan sekolah ugama aja. Sekolah agama. Oleh sebab itu kita didik anak-anak kita waktunya anak guring, kita iringi akan turuti baca Fatihah, baca qul huwallah, qul falaq, qul a'udzu birabbin-nas sampai salawat segala macam. Maharajanya cuma tuntungannya 4 bersalawatan, jangan dibiarkan kada sing bulikan, jaga buliknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkat karamat guru sekumpul hajat sahibul bait dikabulkan oleh Allah taala, dan hajat kita berataan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan guru sekumpul ini, karamahnya juga luar biasa karena sidin ini adalah waliullah taala, yang pangkat kewalian sidin itu adalah wali kutubul akwan. Apa artinya? Kita banyak menyebut wali kutub, wali gaus, wali nujaba, wali abdal, wali akhir, wali autad dan sebagainya. Nah, wali kutub ini adalah seorang wali
jaka ujar itu panuhanya para wali dan pemimpin bagi segala para wali-waliullah kutubul akwan seluruhnya diwilayahi oleh guru kita Zaini Abdul Ghani ketika itu. Karena sidin seorang waliullah ta'ala bersifat dan bermartabat bertabiat selalu kasih sayang kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai daripada saking perhatiannya sidin kepada umat Rasulullah, ujar sidin, wahai jamaahku, wahai murid-muridku, aku kadang meninggalkan kepada kalian harta benda, cuma aku menitip Al-Quran satu, yang kedua rajin-rajin baca salawat, nang ketika perbanyaklah membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu pesan guru sekumpul. Banyak baca Quran satu, nang kedua salawat, nang ketiga istighfar. Nah ulun bilang kepada Habib di Kalua, yaitu Habib siapa ngaran sidin, Habib Umar. Nah Bib ulun bilang pian kada panjang lebar. Iya, kenapa? Ulun minta wasiat piannya. Mandam sidin. Ikam banyaki baca Quran sidin. Kemudian salawat, istighfar sudah aja. Alhamdulillah kita menurut apa na ujar orang tua orang sudah wasil kepada Allah Ta'ala, tontong salat baca Quran sahajus, karena salawatnya kadang-kadang 1000, kadang-kadang 500. Kemudian lagi istighfar 100 pulang. Rutinnya itu. Alhamdulillah. Kada pinang ngalih benar kepala atau kada pinang kada pinang mau ngalu. Kenapa? Quran kalam Allah. Bila kita membaca Quran, seolah-olahnya Allah memandiri kita. Allah memandiri memadahi kita. Kita baca Al-Quran, kita perhatikan terjemahnya. Jangan baca aja sambil duduk baca Quran tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Tafsirnya, Allah wa rasuluhu ya'lamu bimuradi jalika. Allah dan Rasulnya lah nang tahu maksud daripada kalimat Alif Lam Mim. Jalikal kitabu, jalika bahasa Arab, bahasa kita, itulah al-kitabu, Al-Quran. La raiba fihi, jangan semaka sekali ikam ragu-ragu lawan tu Al-Quran. Apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu jangan ikam ragu-ragu. Nyata sudah itu kalam Allah. Apa gunanya? Allah menasihati, Allah memadahi. Siapa nang masih selamat, nang kada masih, nah ada tahu kisahnya. Kenapa? Jalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fihi, jangan ragu-ragu. Karena apa? Karena Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Apa arti hudan? Memberi petunjuk, menjadi arah, menjadi tujuan yang tepat untuk mencapai derajat takwa. Makanya baca Quran cocok ke jalan sidin menasihati kayak ini. Berapa gampang pen, berapa ribu Al-Quran yang dipaketakan guru sekumpul waktu itu. Berapa ribu Al-Quran sebelum wafat sidin memaketkan Quran,
dibagi sidin Al-Quran. Masya Allah. Sidin yang sudah melajarinya, sidin pulang membagi kitabnya. Ulun sempat dibagi sidin kitab apa, Risalah Muawanah tentang akhlak para aulia Allah, bajual cincin yakut sidin. Berapa ribu luar kitab dibagi sidin. Waktu itu harga kitab itu sabijinya 1.200 zaman dulu. Wah ini kada dapat lagi dah itu, paling ada selabian sudah. Nah itu dibagi sidin. Kemudian selawat kada baik menyuruhnya dibaca sidin pulang. Kemudian istighfar. Jadi hudan lil muttaqin, siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Yaitu orang-orang takwa itu pertama ciri-cirinya adalah beriman lawan yang gaib, yaitu Allah. Nah, kemudian yang kedua ciri orang takwa wa yuqimus shalat, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang ketiga rezeki yang kami berikan, kami anugerahkan, kami titip kepada mereka, mereka sedekahkan ke jalan kami. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka yang beriman kepada kitab-kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang turun kepada orang yang sebelum engkau ya Muhammad. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Sabuting bian di surah Al-Baqarah tu ulun sempat menitikakan benyum mata. Kenapa? Saking takutannya. Ujar Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Muhammad, oh Muhammad Allah Ta'ala itu ajar kita adalah sesungguhnya orang-orang nang kufur, orang-orang nang ingkar, orang-orang nang kada percaya Muhammad lawan nang benar itu sama ikan beri kabar nang baik kepada mereka ataupun kada, mereka tetap kada mau beriman dua. Nah tetap kada mau beriman. Nah lalu sesudah itu nampak khatamallahu ala qulubihim. Nah ini nak ulun sampai tahu ngotulun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum ajabun alim. Saya akan dengar bahkan bagi mata. Karena mereka sudah kada mau percaya lawan yang baik itu tadi, dan mereka kada beriman, maka Allah berikan kepada mereka dengan cara apa? Ditutup Allah telinganya. Biar nang baik ujar orang, tetap ujarnya kada baik. Apa? Orang nang baik-baik tetap telinganya nang kada baik. Kenapa buktinya? Tahu aja pada bacaan baik segala macam bisa empat kada baik macam-macam. Nah, kemudian wa'ala absarihim, ditutup Allah lagi penglihatannya, gisawatun, dengan tutupan yang sangat rapat, lalu ujung-ujungnya walahum ajabun alim, dan mereka akan mendapat ajab yang pedih. Gair ulun kalau mau talinga kita nekenana nyata itu nak orang berbuat baik, kita tetap kada mau meyakini, kada mau percaya, bahkan menduga bermacam-macam. Nyata mata kita melihat itu perbuatan yang baik, tetap kita mau percaya juga. Kalau sampai ke hati kita dipatri oleh Allah Ta'ala, maka kita orang kada beriman sama sekali, akhirnya kita mendapat ajab yang pedih. Ini yang kita khawatir benar. Mudah-mudahan dengan berkat karamat guru sekumpul. Nah kemudian terakhir ujar guru sekumpul, caranya hidup di dalam dunia Yesidin supaya nyaman, supaya berkah, ada 10 wasiat Sidin tambahan daripada itu tadilah dalam kitab manakib ini. Pertama, kita hendaknya menghormati ulama. Ulama nang mana? Ulamaul amilin, ulama nang bujur-bujur ma'amalakan. Ini ulama itu dua ben, ada ulamaul amilin, ada ulamaul amilin. Nang amilin ini potongannya pindah pasruban babulang
ujung-ujungnya apa mengkada ganal isinya kada mau lagi itu mengisiakan. Nah itu banyak sudah kita gini itu. Yang kedua, murah diri, murah harta, manis muka. 3, memaafkan kesalahan orang lain. 4, jangan menyakiti orang lain, jangan bermusuh-musuhan. 5, jangan bersifat tamak dan memakan harta riba. Ini kita banyak benar kita kayak ini. Tuh wasiat guru lah, wasiat sidin. Sidin ini sayang lawan kita. 6, jangan merasa baik pada orang lain. Saya orangnya pembanarnya, orang kadang banarnya. Akhirnya apa? Kita kada bisi kawan kena. 7, berpegang pada Allah atas kabul segala hajat. 8, yakin keselamatan itu berada pada yang benar. Kemudian 9, banyak-banyak bersabar apabila mendapat musibah, banyak-banyak syukur apabila mendapat nikmat. Ke-10 terakhir, tiap-tiap orang nang iri dengki lawan kita dan adu asa nang itu jangan dilayani di sini maramnya. Lalu serahkanlah urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawakal kita kepada Allah. Maka nang ini nang tarumit lawan kita. Ini kada sedikit mendengar baluman tahu bujur kadanya, udah menggerangsang kita. Nah ini wasiat abah guru sakumpul. Mudah-mudahan kita berataan, kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah pertama-tama agar kita, keluarga kita, juriat kita berataan menjadi orang yang mendapat ridha dan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita berataan dimudahkan Allah segala urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala anugerah ilmu yang bermanfaat, selamat dunia, selamat sampai kepada akhirat, kabul segala hajat kita pada taat. Allah jadikan kita orang yang beriman, yang takwa, yang soleh, yang selalu mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Semoga akhir hayat kita kena dengan membawa husnul khotimah atau mati beriman berataan. Allah kumpulkan kita beserta para nabi dan rasul dan aulia-aulia Allah serta orang-orang yang saleh, dan Allah ampuni segala dosa kesalahan kita, baik nang ganal nang halus, disengaja atau kada disengaja, nang dahulu atau sekarang dan akan datang. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah SAW, khususnya kepada sahibul hajat, sahibul bait, kabul segala hajatnya, dan anugerahkan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin ala hajaniyati ahlil bait.